Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pemburu film. Bagaimana kabar Anda? Kembali lagi bersama saya, keluarga jauh Syahrukan. Masih dengan genre yang sama, kali ini kita akan membahas film Bollywood lagi yang berjudul Rabbane Bana Di Jodi. Yang diperankan oleh paman saya tentunya, Syahrukan. Tapi sebelum kita lanjut ke alur filmnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe tentunya, agar channel ini terus berkembang dan segera mendapatkan AdSense dari YouTube. Berharap banget gue anjir. Tapi nggak apa-apa sih. Asalkan jangan berharap sama orang yang belum tentu mengharapkanmu. Cia, canda berharap. Makanya supaya gua nggak salah menaruh harapan, lu semua bantulah ya, subscribe guys, subscribe, oke, subscribe. Oke, langsung saja kita ke alur filmnya. Di sebuah stasiun kereta api, tibalah seorang pria culun bersama istri, ia bernama Suri dan sang istri bernama Tani. Mereka adalah pengantin baru yang baru menikah beberapa hari yang lalu. Ini adalah momen di mana Suri untuk pertama kali bertemu dengan Tani. Tani adalah putri dari dosennya Suri di kampus. Dan kebetulan hari itu adalah hari pernikahannya Tani. Inilah mengapa Suri berada di sana, yaitu untuk menghadiri undangan dosennya tersebut. Diperkenalkanlah Suri dengan Tani oleh dosennya. Tak lama berselang terdengar kabar bahwa bus yang membawa mempelai pria mengalami kecelakaan dan tidak ada yang selamat. Berita ini membuat panik semua orang, tak terkecuali ayahnya Tani, sehingga membuat dirinya mengalami serangan jantung. Di rumah sakit, Suri berbicara empat mata dengan dosennya karena menurut dokter si dosen terkena serangan jantung akut dan usianya tak akan lama lagi. Maka dari itu ia meminta Suri untuk menikah dengan Tani. Dan karena ini adalah keinginan terakhir ayahnya, mau tidak mau Tani harus menurutinya. Dan akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan. Di kantornya, Suri ditanya oleh teman-temannya karena ia tidak pernah masuk selama 2 hari. Suri beralasan ia menghadiri pernikahan seseorang. Namun teman-temannya terus menekannya dengan mengatakan, seseorang atau kau yang menikah. Suri pun tidak bisa mengelak dan temannya itu mengumumkan kepada teman Suri yang lain bahwa Suri sudah menikah. Sehingga membuat teman-temannya memberikan ucapan selamat kepada Suri dan akan datang ke rumah Suri untuk bertemu dengan istrinya. Di rumah Suri, Tani terkejut karena ada orang yang mendobrak pintu depan rumah. Dia adalah Bobby, sahabat Suri. Ia sangat marah karena mendengar pernikahan Suri dari orang lain. Kemudian Suri menceritakan semuanya kepada Bobby. Tak lama berselang tibalah teman kerja Suri bermaksud untuk merayakan pernikahan Suri di sana. Suri pun meminta Tani untuk menemui teman-temannya, namun Tani tidak menjawab. Karena Tani tak kunjung keluar, beberapa teman Suri akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Tapi tak lama kemudian Tani tiba-tiba keluar dengan membawa gorengan di tangannya dan menyapa setiap tamu dengan senyuman manisnya. Hal ini membuat Suri semakin jatuh hati, jatuh cinta kepadanya. Setelah acara itu selesai, Tani memanggil Suri untuk membicarakan sesuatu dengannya. Tani mengeluarkan semua unek-uneknya, semua perasaan yang terpendam di dalam hatinya tentang kemarahannya kepada Tuhan karena takdir yang menimpanya. Di sini Tani juga berjanji akan menjadi istri yang baik bagi Suri. Dan anehnya lagi, Tani mengatakan bahwa ia tidak bisa mencintai Suri. Gimana menurut lu Sob? Aneh gak sih? Tani berjanji kepada Suri bahwa ia akan menjadi istri yang baik bagi Suri. Namun ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa mencintai Suri. Kasian banget ya si Suri bangkuy. Di pagi harinya Suri terkejut karena di meja makan sudah disediakan sarapan oleh Tani. Ini membuat Suri lebih jatuh cinta lagi kepadanya. Apalagi sekarang dia dibuatkan bekal makanan oleh Tani untuk ia bawa ke kantornya. Asik gak tuh? Makanya nikah. Singkat cerita, saat Tani sedang berjalan di pasar, ia melihat papan iklan sekolah tari dan ia pun sangat tertarik melihatnya. Saat makan malam, Tani memberi formulir sekolah tari tersebut kepada Suri. Ia bermaksud meminta izin dan meminta uang
pendaftaran sekolah tari itu kepada Suri. Suri pun memberinya sejumlah uang untuk pendaftarannya. Thank you. Di salon Bobby, Suri meminta Bobby untuk mengubah dirinya agar ia tidak dikenali oleh Tani saat ia mendekatinya nanti di sekolah tari yang Tani ikuti. ज्वाइन कर ली है और मेरी बड़ी तमन्ना है उन्हें डांस एक ही कर रहा है आजकल लड़कियों को मर्दों वाली पूछे। Dan inilah hasilnya. Suri menjadi pria macho. Dengan pakaian ketatnya, ia pun melihat Tani sedang menari di sana. Suri ditarik oleh panitia ke tengah peserta yang lain dan memaksanya untuk ikut menari. Akhirnya panitia membagikan angka kepada para peserta yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok merah dan hijau. Setiap peserta yang mempunyai nomor yang sama akan menjadi partner menari untuk ajang tari yang diadakan oleh sekolah tari tersebut. Dan tanpa diduga Suri mendapat angka yang sama dengan yang didapatkan oleh Tani. Seketika Suri menjadi takut dan akan kabur. Namun ia ditarik lagi oleh panitia dan mempertemukannya dengan Tani. Di sana mereka saling berkenalan dan Suri menamai dirinya Raj. Anehnya, Tani benar-benar tidak mengenalinya. Sesampainya di rumah, Suri memberitahu Tani bahwa mulai sekarang dia akan pulang terlambat. Ia beralasan akan lembur di kantor. Padahal sebenarnya ia akan menemui Tani dengan berperan sebagai Raj. Di hari itu sepulang dari sekolah tari, Tani ditawari oleh Raj untuk diantar pulang karena hari itu kebetulan sedang turun hujan. Akhirnya Tani pun mau dengan tawaran Raj tersebut. Di saat itu pula Raj mengatakan kata-kata mutiaranya yang membuat hati Tani pelan-pelan jatuh cinta kepadanya. Ya, that's right. Di rumah, Tani pun mengingat kata-kata Raj tadi dengan membuka jendela rumahnya dan merasakan tetes demi tetes air hujan yang mengenai tubuhnya. Kembali ke sekolah tari, panitia mengumumkan bahwa kompetisi menari akan segera dimulai. Namun Tani terlihat tidak bersemangat karena Raj tidak pernah serius saat latihan bersamanya. Dan Tani merasa tidak akan memenangkan kompetisi tersebut. Saat bertemu di jalan, Raj akhirnya memerintahkan kepada Tani untuk mencari partner menari yang lain. Karena Raj merasa dirinya akan menjadi beban saja bagi Tani. Raj lalu pergi begitu saja. Hari berikutnya di sekolah tari, Tani menunggu untuk kedatangan Raj, tetapi Raj tak kunjung datang. Akhirnya Tani berinisiatif untuk menanyakan alamat Raj kepada panitia. Setelah menerima alamat yang diberikan oleh panitia, akhirnya Tani menuju alamat tersebut. Di sana kebetulan ada Bobby yang sedang memperbaiki motornya. Seketika Bobby pun panik dan segera menelpon Suri yang ada di kantornya untuk segera ke bengkel, karena Tani ingin menemui Raj. Di sana Raj diberikan motivasi oleh Tani agar dia kembali dan ikut menari lagi bersama Tani. Di salon Bobby, Suri dan Bobby sedang merayakan kesuksesan Suri berperan sebagai Raj. Namun di sisi lain Suri juga merasa sedih karena ini semua berarti Tani benar-benar tidak mencintai dirinya saat menjadi Suri. Di babak penyisihan kompetisi tari, Raj dan Tani akhirnya berhasil masuk 10 besar dan berhak lolos ke babak berikutnya. Mereka pun pergi untuk merayakan kemenangan tersebut. Kemudian saat mengantar Tani pergi membeli pakaian, Raj bertanya kepada Tani sebenarnya apa yang diinginkan oleh wanita. Kemudian Tani menjawab, yang diinginkan oleh wanita hanyalah lelaki yang mencintainya seperti lelaki tersebut belum pernah mencintai wanita lain. Setibanya di rumah Tani, Raj mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahunnya dan ia meminta Tani untuk menemaninya seharian. Tani pun menyetujuinya. Jelap-jelap diri entah Tani ini setuju padahal saya mendui semama. Ya Allah. Padahal sebenarnya Raj itu ya Suri. Suri yang nggak percaya diri dan akhirnya berperan menjadi Raj gitu. Pokoknya gitu deh jalan ceritanya. Ya udah lanjut. Pergilah mereka ke tempat yang indah yang bernuansa persawahan. Di sana pelan-pelan Tani mulai menunjukkan rasa kenyamanannya dengan berani memegang pundak Raj saat di atas motor. Di akhir perjalanan mereka, Raj membawa Tani ke puncak bukit di daerah tersebut yang berlatarkan lampu kota yang menyala-nyala. Dan dengan bantuan teman kantornya,
Raj menyatakan cintanya kepada Tani melalui rangkaian lampu kota yang bertuliskan I love you. Tani terkejut dengan hal tersebut dan mengatakan kebenarannya kepada Raj bahwa ia sudah menikah. Tani pun meminta Raj untuk pergi meninggalkannya di sana. Kembali ke salon, Bobby meminta Suri untuk mengakhiri semua sandiwara Raj selama ini. Namun Suri tidak mau dan mengatakan bahwa ia ingin mengetahui Tani mencintai Raj atau Suri. Beralih ke sebuah pameran Jepang, di sana Suri mengikuti sebuah turnamen sumo untuk memenangkan 2 tiket liburan ke Jepang. Tetapi di sana Tani hanya mengingat momen saat Raj menyatakan perasaannya lewat lampu kota tadi. Akhirnya Suri memenangkan turnamen sumo tersebut, namun bukannya senang, Tani malah kecewa terhadap Suri. Dan kalian tahu alasan Tani? Ya, seperti alasan kebanyakan wanita lain yang memang tidak mencintai kita sebagai lelaki. Kamu terlalu baik untuk aku. Pret, bilang aja lu gak suka sama gua, bangkuy. Kesel banget gua dengernya. Keesokan paginya, Suri tiba-tiba berangkat kerja tanpa sarapan terlebih dahulu dan tidak membawa bekal yang dibuatkan oleh Tani. Alhasil, maahnya kumat dah. Dia sakit perut menceret di celana. Yahoo! Bercanda guys, bercanda. Nggak gitu jalan ceritanya. Namun karena ia merasa bersalah, akhirnya Tani menyusul Suri ke kantornya dan membawa pecel mujmal untuk Suri. Kok bawa-bawa mujmal gitu ya? Mujmal siapa gitu ya? Oke deh, lanjut. Suri pun mengajak Tani menonton film sepulangnya kerja nanti. Tani pun setuju dan akan menunggu kepulangan Suri. Di saat menunggu kepulangan Suri, tiba-tiba saja hujan dan Tani pun keluar untuk merasakan dinginnya air hujan yang menerpa seluruh badan, sambil mengingat setiap kata yang disampaikan oleh Raj kepadanya. Begitu juga saat di bioskop, Tani hanya mengingat Raj saja. Dan saat menoleh, Suri tidak melihat Tani di sampingnya. Ia mencarinya tetapi tidak bisa menemukannya, sampai akhirnya Suri ditelepon oleh pemilik bengkel dan memberitahu Suri bahwa Tani ada di sana dan ia mencari Raj. Bertemulah Raj dengan Tani. Di sana Tani menyatakan perasaannya kepada Raj karena Raj telah membangkitkan kembali rasa cinta yang ada pada dirinya. Raj pun mengatakan, pergilah bersamaku. Jika kau tak mencintainya, maka ikutlah denganku. Tani pun berbalik dan memeluk Raj sambil mengatakan, bawa aku pergi Raj, bawa aku pergi. Di sini gue agak kecewa sih ya sama si Tani ini. Udah tahu lu udah punya suami, saudah. Lu malah peluk-pelukan sama lelaki lain gitu. Tapi karena Raj adalah Suri, bisalah meredakan emosi gua. Sabar. Kok malah baper anjir. Karena hari ini Tani akan final kontes menari, Suri mengajak Tani untuk berdoa kepada Tuhan agar semuanya dimudahkan. Di saat itu Tani mengingat kata-kata Raj bahwa Raj melihat Tuhan dalam dirinya. Maka dari itu Tani meminta kepada Tuhan agar ia dapat melihat Tuhan dalam diri seseorang. Dan kalian tahu siapa yang muncul? Ya, benar sekali. Surilah yang muncul dalam penglihatan Tani. Kemudian sebelum tampil, Tani pun bertemu dengan Raj dan memberitahu bahwa ia telah melihat Tuhan pada diri suaminya. Maka dari itu ia membatalkan niatnya untuk pergi bersama Raj. Tibalah saatnya Tani dan Raj akan tampil, namun saat Raj dipanggil, Raj tak kunjung keluar. Akhirnya Tani mengatakan kepada MC untuk mendiskualifikasi dirinya karena pasangannya tidak akan datang. Namun saat juri akan mendiskualifikasinya, Suri tiba-tiba keluar dengan berpenampilan seperti dirinya sendiri, yaitu pria culun yang bekerja di Punjab Power. Tani yang melihatnya pun kaget dan perlahan menyadari bahwa Raj yang selama ini bersamanya adalah Suri suaminya. Setelah Suri menjelaskan semuanya di balik panggung, akhirnya mereka pun berpelukan dan mau menerima satu sama lain. Dan mereka pun memenangkan kompetisi tersebut. Ending yang membahagiakan. Oke guys, gimana? Menggoyahkan perasaan gak tuh filmnya? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah cobalah untuk mencintai pasanganmu. Tidak hanya kelebihannya saja, tetapi cintailah pasanganmu dengan segala kekurangannya juga. Karena inilah alasan Tuhan kalian dipersatukan, ya adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan janganlah menjadi orang lain agar seseorang menyukaimu, tetapi jadilah dirimu sendiri dan yakin pada apa yang kamu miliki. Karena apa yang kamu miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Itu Mario Teguh nggak tuh? Mantap nggak tuh?
Oke. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dari keluarga besar Syahrukh Khan. Adios. 3 bulan gua belum bayar kos. Malah curhat anjir. Oke, bye.